Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu dua kemuliaan hari ini. Pertama, kemuliaan berkumpul reuni silaturahim alumni haji. Yang kedua, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? 3 tanda cinta kepada Nabi. Yang pertama, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Kalau cinta, kalau suka, banyak-banyak nyebut Nabi. Bagaimana cara menyebut Nabi? Kalau cara nyebut somad, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama. Tapi kalau menyebut Nabi Muhammad bukan begitu cara menyebutnya. Gimana cara menyebut Nabi Muhammad? Muhammad. Bukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya nggak maulah suaranya keras-keras seperti Ustaz Somad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasar sekali. Terus kami maunya lembut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju kalau lembut begitu. Kenapa? Ngantuk. Saya mau suaranya agak tinggi sedikit. Gimana lagunya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kira-kira lagu ini dari mana ini? Salatullah salah. Coba tanya sama Habib Mahdi yang lama di Yaman, Tarim Hadramaut, di Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz. Ada nggak lagu Salatullah? Salatullah salah. Ada nggak tuh di Hadramaut, Habib? Nggak ada. Saya di Mesir nggak ada, di Maroko juga nggak ada. Saya mau ngasih tahu bahwa saya pernah kuliah di Mesir dan Maroko. Di Yaman nggak ada, kata Habib. Ternyata lagu itu bukan dari Arab. Lagu itu dari mana? Ler iler, ler iler, ngasumiler tak ijo, royo royo. Manten anyar. Aku nek manten anyarnya ya ingat. Ternyata lagu itu adalah kreasi kita dan cinta. Kira-kira boleh nggak berselawat pakai lagu itu? Boleh. Salatullah salamullah. Saya nggak mau lah Pak Ustadz. Kami kan generasi milenial. Itu lagunya lagu jadul untuk emak-emak. Jadi lagu kamu selawatnya gimana? Terserah mau lagu apa, yang penting solawat. Ini pelajaran untuk Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek. Maka kalian bapak-bapak, ibu-ibu, acara nikah, walimah, hentikan keyboard tunggal, gantikan dengan hadrah, marawis dan solawat. Ini acara nikah anak, dipasanglah pentas tinggi di atas keyboard tunggal, yang nyanyi pakai rok pendek, yang nonton kakek-kakek ngences nih. Lagunya jatuh bangun aku mengejarmu. Dia jatuh bangun, nafsu besar tenaga kurang. Umur 70 dimakan pil Viagra 2, mati. Sama kap 70 diisi minyak pesawat, meledak. Coba yang nyanyi solawat, maka insya Allah yang nyanyi tenang, yang dengar tenang. Saya yakin dan percaya. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak ini bisa tenang pengajian padahal panas, padahal siang, padahal berdiri, padahal berdesak-desakan. Dulu waktu dalam kandungan pasti ibunya sambil masak hamil tua bersolat. Salatullah salamullah
ala taha rasul lil garamnya perlu salatullah insyaallah adem ayam tentram. Sekarang anak-anaknya melompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kenapa? Waktu masak bukan sholawat, yang racun kucing garong. Makanya anaknya pun lompat sana lompat sini. Tapi alhamdulillah siang ini semuanya baik-baik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil insyaallah. Ustadz, saya sampai sekarang belum punya anak Pak Ustadz. Umurnya sudah berapa? Sudah 40 tahun Pak Ustadz. Loh kok nggak punya anak? Belum nikah. Ya nikah dulu. Insyaallah sing melu acara iki sing urung duwe bojo mulai pulang dapat suami istri insyaallah. Yang mulang amin itu yang belum nikah. Ini yang udah anak dua, amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, nggak usah banyak-banyak, sekali saja bersolawat, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 pahala kebaikan, wa huttan anhu asyara sayyiat, dibalas 10 kebaikan, wa rufi'an lahu asyara darajat, 10 pahala, 10 dosa hilang, 10 darajat naik ke atas. Makanya banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasang target, saya hari ini bersolawat 100 kali, saya hari ini bersolawat 1000 kali. Sebelum selesai jangan ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nanti kalau ada yang ngajak ngomong, Mbak, kabarnya anak saya ini sudah hamil 3 bulan gak ada suami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi-pagi bawa motor, pas mau berangkat kerja, razia, operasi zebra. Prit, mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah lewat kata Pak Polisi. Tetap ngurus pajak kendaraan bermotor. Yang belum punya SIM segera buat SIM. Yakinkan pakai helm, bunyi klik baru jalan. Pesan Kapolda Sumatera Selatan. Saya kemana-mana tetap bawa SIM. Ini di dompet ada SIM A dengan SIM C. Kemana-mana bawa SIM. Walaupun saya naik helikopter. Saya cuma mau ngasih tahu saya pernah naik helikopter. Masya Allah, Masya Allah. Kita haus dikasih tisu. Enggak, bergurau, bercanda. Saya insya Allah sampai sekarang masih tahan ceramah, enggak minum. Berkat doa para kiai. Kiai yang hadir bukan dekat, dari Lirboyo. Bapak Ibu, nanti anaknya kirim ke pesantren, bangga kita. Anaknya dari mana? Tambak Beras. Anaknya dari mana? Dari Tebu Ireng. Anaknya dari mana? Dari Munawir Kerapia. Anaknya dari mana? Dari Lirboyo. Begitulah. Tapi sekarang anak-anak tidak perlu dikirim jauh lagi ke pesantren Darul Ulum Sungai Belida, Lempuing Jaya, supaya anaknya tahu bersolawat. Dia diajarkan kiai di pesantren banyak-banyak solawat. Nanti kalau kamu diganggu setan, banyak-banyak solawat. Setan-setan takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang sedang hamil banyak-banyak solawat. Suaminya nggak sholat, banyak-banyak solawat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat, selesai acara ini terbuka pintu hatinya sholat insyaallah. Banyak juga suami yang belum sholat nampaknya. Ustadz, dulu saya sangka kalau menikah sama dia bahagia, mobilnya besar, mewah, PNS, duitnya banyak. Ternyata setelah menikah Pak Ustadz, gimana rasanya? Seperti tidur sama babi hutan. Gara-gara tidak kenal solawat. Ada orang sholat, lalu dia nggak solawat. Sholatnya sah apa nggak sah? Batal menurut mazhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas mau solawat HP-nya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salatmu batal mas bro. Naik khotib ke atas mimbar.
khutbah Jumat. Alhamdulillah ya ayyuhallazina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Habis itu qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Satu orang mesti angkat tangan. Rukun khutbah baru 4. Alhamdulillah, ayat, wasiat takwa, doa. Ada satu yang khotibnya lupa. Khotib lupa baca lawat, khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, sholat Jumatnya batal. Kira-kira sholawat itu penting apa enggak? Doa, ya Allah murahkan rezeki, panjangkan umur anakku sehat, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena rampok, jangan sampai nanti ngambil uang di ATM tiba-tiba ada yang nepuk bahu belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Jangan sampai suami saya selingkuh, jangan sampai kena sabu-sabu, jangan sampai pakai pil Rohypnol, jangan sampai minum mix Carlsberg vodka kamput tua. Ya Allah, doanya nggak sampai gara-gara tidak baca sholawat. Maka mesti berdoa dari awal itu. Ada 4 di awal doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Baru baca doa. Pak Ustadz, awak iki kalau doa ndonga pakai bahasa Indonesia kok rasane wong ora khusuk ya Pak Ustaz. Ya doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah iki wis pirang-pirang dina bojone orang toko wis ngalur ngidul etan urung entuk piye iki ya Allah. Jadi enggak mesti pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu salat. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Allah gede banget. Ya batal salat. Ustadz Somad, saya ini rindu sama Kanjeng Nabi Pak Ustadz, mau berangkat umroh duit nggak ada. Banyak-banyak bersolawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang paling ganteng. Orang yang paling dekat dengan Nabi bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Aqrabuhum, yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak baca solawat. Makanya nanti kalau ada undang sampai Arab lungonang di Arab solawatan, Arab lungonang di Arab yasinan, Arab lungonang di tahlilan, solawatan, yasinan, tiga-tiganya berisikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak tahu di Sungai Belida ini maulidnya baca apa. Kalau di kampung saya bacanya maulid Barzanji. Podo. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Jadi suara saya nggak bisa tinggi, tapi karena makan sarang bulung walet tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti adakan lomba dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba baca marhaban dan barzanji sekabupaten, seprovinsi. Setuju? Supaya anak-anak muda generasi milenial ini mengenang Al-Barzanji, mengenang syair burda, mengenang Maulid Dibah, mengenang Adhiyaul Lami, mengenang Simtud Durar. Al-Barzanji, Ad-Dibah, Adhiyaul Lami, burda, Simtud Durar. Maulid-maulid, banyak lagi maulid. Itu yang populer di tempat kita. Insya Allah lahirlah bupati-bupati, gubernur-gubernur, polisi-polisi, tentara-tentara. Walaupun dia berseragam, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia kaya, tapi dari mulutnya keluar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaga warisan Nabi. Siap? Siap jaga warisan Nabi?
Nabi tidak meninggalkan harta warisan, Nabi tidak meninggalkan kursi emas, Nabi tidak meninggalkan istana. Bapak ibu yang baru pulang dari Madinah, ada ngelihat istana Nabi di Madinah? Sedangkan kasurnya saja dari pelepah korma yang dianyam, ketika dia tidur berbekas pundaknya di belakang. Nabi itu hidupnya sangat sederhana, lantainya tanah. Nabi bukan kaya raya, Nabi duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia hidup sederhana. Oleh sebab itu warisan Nabi mana? Inilah warisan Nabi yang ada di depan saya ini. Masjid apa namanya? Baitur Rahman. Masya Allah, bait rumah Rahman, Allah yang maha penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah yang maha penyayang. Apa sayangnya Allah? Buktinya yang di dalam enggak kepanasan. Insya Allah yang di dalam sana dapat pahala iktikaf, amin. Yang di luar juga dapat, karena sopnya tidak putus. Semua ini kita mendapat pahala iktikaf di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak perlu ceramah di Sungai Belida tentang masalah makmurkan masjid, makmurkan masjid. Mubazir cerita makmurkan masjid di Sungai Belida. Kenapa? Karena hari ini masjid melimpah ruah sampai keluar. Allahu Akbar. Ramaikan sholat berjamaah. Apa cinta kepada Nabi? Ramaikan sholat berjamaah. Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi melihat ke belakang, memeriksa jamaah satu-satu. Endi fulan, nandi fulan, endi Syanu, mana dia, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya laksanakan. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, belum pernah saya tanya, Pak Andu kemana? Pak Andu kemana? Mana? Kenapa Ustaz nggak nanya? Oh, saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya nanya, mana Syanu? Dia nggak ada, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya gubernur. Coba kalau saya bupati. Selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang ada kepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang sini? Mana Pak Kapolres? Mana Pak Dandim? Kenapa nggak datang? Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Kenapa nggak sholat berjamaah? Siapa yang nggak sholat berjamaah? Non job. Bisa apa enggak? Bisa. Segenggam kekuasaan diberikan Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Siap menolong agama Allah, siap menjaga Pancasila, siap membela ulama. Takbir. Saya pula yang takut. Ustadz, kenapa suaranya menggelegar? Ini jam 1. Jam 1 ini jam-jam genting. Kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Coba kalau saya ceramah seru, jamaah sekalian, marilah kita ramaikan masjid. Hidup ini tak lama, kita mau mati. Takbir. Lari. Mendengar takbir, setan lari tunggang langgang lintang pukang. Makanya kalau terdengar suara azan dari Masjid Baitur Rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Suara anjing melolong. Oh. Ustaz, kenapa anjing melolong? Karena mata anjing melihat setan lari mendengar takbir. Masa setan bisa ngelihat anjing, anjing bisa ngelihat setan? Mereka bisa saling pandang memandang. Ah, saya ingin juga ngelihat setan. Pakailah mata anjing. Nah, maka ajarkan anak kita dalam rangka Maulid Nabi, lomba azan antar kecamatan. Setuju? Maka anak-anak kita nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi satpol PP. Jangan sebut ansip Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Bayangkan kalau anak kita jadi polisi, dia dulu pernah juara azan dan dia azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak buahnya di luar, siapa yang azan itu? Pak Kapolres. Apa gitu? Ucat mereka langsung. Sekarang cobalah dengar azan-azan di masjid itu. Kemarin waktu saya di pinggir jalan pas keluar kota, mendengar azan itu, saya yang cemas. Dia yang azan, saya yang cemas. Allahu Akbar. Dalam hati saya, ini sampai apa enggak nih?
Ini kalau sampai putus di tengah nih gawat ini. Gimana orang mau segan sama Islam? Betul? Alhamdulillah. Bapak Gubernur peduli kepada Maulid, datang. Bapak Bupati peduli kepada Maulid, datang. Bapak Kapolres peduli kepada Maulid, datang. Bapak Kapolda nggak peduli kepada Maulid, nggak datang. Datang. Pak Kapolda Sumatera Selatan itu mantan Kapolda Riau. Beliau itu orang Riau yang ditempatkan di Sumatera Selatan. Beliau orang Sumatera Selatan, pernah tugas di Riau, balik lagi kemari. Tadi titip salam untuk Ustadz Somad. Sampaikan salam Ustadz Somad, ada yang tak bisa ditinggalkan. Saya sampaikan pula salam wa alaika wa alaihi salam untuk Bapak Zulkarnain, Kapolda Provinsi Sumatera Selatan. Ini perlu saya sampaikan bahwa saya mau nyampaikan kepada seluruh hadirin yang mendengar maupun yang mendengar lewat rekaman, saya dekat dengan Kapolda. Itu maksudnya. Jangan kalian macam-macam. Ustadz Somad itu kalau ngomong pasti ada maksud di balik omongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Apapun bajunya, apapun seragamnya, dia menolong agama Allah. Kamu punya jabatan, tolong agama Allah. Kamu nggak punya jabatan tapi punya duit, tolong agama Allah. Bangunlah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Amin. Siapa dulu yang bangun Masjid Baitur Rahman? Siapa dulu yang mewakafkan tanahnya? Sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai selesai acara seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, ibu-ibu yang nggak mau sedekah ke masjid, nanti kalian mati. Setiap dapat duit beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anting, dan kalian mati, cincinnya diambil suami untuk kawin lagi. Rasakan. Hai ibu-ibu yang punya baju sampai 3 lemari, begitu kalian meninggal, bajunya apa kata istri yang baru? Jadul, campakan, hilang. Ustadz nih ngomongnya nggak enak. Setiap cerita pasti yang perempuan aja mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang suami mati. Suami-suami ketika dapat duit sawit, dapat duit karet, dapat duit sarang walet, dapat dari hasil nanam buah naga, kalian buat rumah besar, kalian beli mobil besar, dan ketika kalian meninggal dunia, rumah kalian akan diambil suami yang baru. Brownies, brondong manis. Mobil kalian yang besar akan dipakai oleh suami yang baru. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Dan kau akan mati dimakan cacing tanah, saudaraku. Saya sangka ada yang tersinggung. Bunyi ada orang mau main jalan ke depan. Ustadz jangan singgung gitu, nanti ada yang sakit hati. Ustadz Somad, nanti tolong ceramah jangan singgung-singgung masalah jilbab. Kenapa begitu? Nanti ada yang tersinggung. Oke, pas saya ceramah, siapa yang tak pakai jilbab? Gawat nih Ustadz ini. Akhirnya saya kena skor 3 bulan nggak ceramah. Ustadz Somad jangan ceramah. Oh, enggak apa-apa. Rufi'al qalam an salasatin. Ada orang yang penanya tidak mencatat amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Udah. Nah, jangan gara-gara itu hilang ceramah saya yang udah 45 menit tadi.